Nah, tubuh kita ini Bapak-Ibu sekalian, jamaah sekalian, memang sudah didesain Allah untuk bisa memperbaiki dirinya sendiri. Catatannya apa? Catatannya kalau dia punya bahan baku yang tepat. Itu dulu. Penyakit yang harusnya tidak muncul kok jadi muncul gitu. Contoh ya, mungkin lagi happeningnya itu anxiety gitu kan, cemas. Apa yang mau dicemasin? Yang dicemasin apa? Toh juga belum tentu terjadi kan gitu. Terus mau dipikirin, toh juga belum tentu yang sesuai dengan yang dipikirkan. Jadi kita sibuk bermanuver dan berselancar dengan pemikiran-pemikiran kita yang seringnya itu tuh nggak benar gitu loh. Maka kalau dalam syariat itu, kalau sudah muncul kayak begitu, apa yang harus dilakukan? Dilawan. Ya. Bahkan ada salah satu cerita yang saya dapatkan, ada orang wudu gitu ya, dia wudu, habis wudu itu tiba-tiba muncul was-was, ragu. Ini udah sah belum wudunya? Kemudian wudu lagi, sampai berkali-kali, sampai sholatnya yang dia mau ikuti, sholat jamaahnya itu selesai. Gara-gara cemas, was-was, ya. Dan was-was itu sendiri sebenarnya adalah bagian dari tipu dayanya syaitan sebenarnya. Makanya kalau kita merenungi, ya, kenapa surat pertama itu Al-Fatihah atau Al-Baqarah sebagian mengatakan itu? Kenapa surat terakhirnya An-Nas? Satunya Al-Baqarah ya sebagai surat pertama ya yang ditetapkan Allah di situ, atau Al-Fatihah sebagai mengatakan Al-Fatihah. Katakanlah Al-Baqarah lah kita ambil pedoman situ, tapi terakhirnya An-Nas ya, atau Al-Fatihah An-Nas. Ada apa dengan An-Nas di terakhir gitu? Itu kan kalau jadi renungan atau kita mau merenung situ banyak sekali pelajarannya, karena memang ada alur ya dalam Quran itu yang sebenarnya Allah inginkan kita itu bertafakur, mentadaburinya, supaya apa? Supaya hari-hari kita itu penuh dengan perenungan. Jadi kalau ditanya kenapa banyak orang sekarang hidupnya tidak jelas dan tidak tentu arah, karena jarang merenung, jarang memaknai hidup. Sekarang contoh begini, ibu-ibu pernah berpikir nggak kenapa Anda dikasih suami yang sekarang atau suami Anda saat ini? Lagi-lagi nanti kapan-kapan waktu pandangi dia, liatin wajahnya, nih kenapa nih makhluk ini dinikahkan sama aku gitu. Kenapa? Karena bisa jadi suami itu ujian buat Anda atau Anda ujian buat dia. Langsung ribut kan? Atau anda nikmat buat dia atau dia nikmat buat Anda, atau kan gitu kan? Makanya bahasa Quran apa? Laki-laki yang baik untuk perempuan yang baik, kan gitu. Laki-laki yang buruk untuk perempuan yang buruk. Yang jelas sama-sama baik, tapi baik itu bukan belum tentu di situ nggak ada ujian ya. Contoh nih, mungkin nih ini banyak terjadi nih sekarang. Si istrinya misalnya, si wanita, si istrinya itu orang atau perempuan yang sangat defisiensi cinta, defisiensi kasih sayang, dan defisiensi pengasuhan dari bapaknya ya. Lalu Allah takdirkan dia bertemu dan menikah dengan suami yang sayangnya minta ampun ya kepada sang istrinya tadi, sampai akhirnya kalau suaminya tidak paham cara memperlakukan istri kayak begini, cara memperlakukan gimana? Nah, ini saya ajarin caranya. Suami tadi harus berperan sebagai dua orang. Pertama sebagai suami, yang kedua sebagai ayahnya dia dulu yang hilang. Nah gitu. Kalau si wanita ini, si perempuan atau si muslimah ini, si istri lah gitu kan, itu tidak dibekali dengan ilmu agama, maka suaminya ini hanya akan jadi tempat penindasan penganiayaannya dia.
gara-gara defisiensi kasih sayang yang dia dulu pernah dapatkan. Nanti itu ada bentuk penyakitnya ya, jangan salah ya, ada penyakitnya. Ya, yang saya pelajarin tuh menarik memang kalau masuk ke bab itu. Makanya pernah saya bikin suatu kajian cara memutuskan penyakit keturunan. Orang pikir bagaimana cara menghindari diabetes biar nggak kena diabetes, nggak kena kencing manis gitu ya, atau darah tinggi atau kanker, kan orang mikirnya gitu, padahal bukan itu kan. Mikirnya gimana? Mari kita pikir. Ada keturunan ya, misalkan sekarang dia di sini nih keturunannya saat ini gitu kan, dengan si bapak A, ibu, dia punya kakek, nenek, buyut-buyut di sini atau 3 generasi ke atasnya semuanya diabetes. Oke, sudah ada keturunan di bawahnya, sudah ada keturunan di bawahnya, 1-2 keturunan di bawahnya diabetes juga. Masa nggak ada benang merah di situ yang bisa diambil? Pasti ada. Benang merah apa? Ya jangan cuma mengatakan bahwa wah iya kami ini kena keturunan diabetes seperti kutukan gitu loh. No. Yang kita perlu pelajari apa? Cari benang merah emosi di sini apa? Pasti ada. Ya, di sini juga ada. Ya. Kanker juga sama, jantung juga sama, autoimun juga sama. Benang merah apa? Bukan benang merah bahwa orang ini kena sakit atau kena diabetes, kanker, bukan. Benang merah perasaan atau emosi yang diturunkan juga selain si bapak atau leluhur-leluhur tadi menurunkan bentuk hidung, mata, dia juga kalau tidak selesai dengan bab tentang emosi atau genetik emosional ini, dia juga akan menurunkan itu. Contoh, ibunya, bapaknya punya karakter katakanlah suuzonan, curigaan. Kalau itu nggak diputus, masuklah ke generasi berikutnya. Contohnya gitu ya. Saya bisa ngomong begini kenapa? Karena saya tahu dasar hadisnya. Nabi ngomong bahwa, nanti bicara, Nabi kan sabda Nabi kan kita sudah jelas. Sering kita dengar hadis ini, kata Nabi, ala wa inna fil jasad, kata Nabi, mudghah, dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika baik dia, baiklah semua. Jika rusak, rusak, gitu kan. Kira-kira urusan kolbu ini urusan jantung secara fisik atau jantung juga secara katakanlah organ imajiner yang kita sebut dengan kolbu. Dua-duanya iya. Contoh ini alpukat. Alpukat ini ya makan aja tiap hari ya. Jantung akan sehat, otak akan sehat, reproduksi akan sehat, bisa buat promil juga alpukat ini. Sak-sak bijinya. Sak-sak bijinya. Jadi biji alpukat itu dibikin teh aja. Cuma pertanyaannya, apakah dia bisa memberikan efek semaksimal itu kalau seandainya orang yang makan alpukat ini masih berlimpah dengan kebencian, kemarahan, suuzon, bahkan madu saja. Coba madu tuh gak usah diragukan lagi lah. Anda baca datanya, ibu-ibu baca datanya, apakah ada pernah kejadian orang kena diabetes gara-gara minum madu dengan catatan madunya benar ya? Tak ada ya. Tapi yang muncul di masyarakat sekarang karena informasi yang kaitannya sama dugaan, curiga ini luar biasa besar, yang terjadi apa? Yang terjadi orang minum madu pun takut. Ya. Anda nih yang tinggal di sini gitu kan, yang tinggal di perkotaan gitu, mampir-mampir kan kalau lagi pas jalan rekreasi sama keluarga kan ke kampung-kampung gitu kan, lihat makanan pinggir jalan, mohon maaf yang secara standar kebersihan kita nggak cocok, udah gitu lah bahasanya. Tapi apakah di sana habis mereka makan mereka mencret-mencret diare demam-demam? Oh, enggak. Kenapa? Mereka makan dengan tenang saja. Mereka makan tanpa suuzon, tanpa ini, tanpa mikirin, makan, udah selesai. Artinya tubuhnya mampu mengembalikan atau menjaga keseimbangan tubuh secara fisik dan secara emosional, karena kuncinya adalah mereka tidak berlebihan zon atau dugaan-dugaannya tadi. Ya. Jadi
Saya beberapa waktu belakangan ini mendowngrade mendowngrade pemikiran atau mungkin bahasa saya. Jadi saya bilang gini, kalau makan gorengan itu membuat Anda bahagia, makanlah. Saya bilang gitu. Begini bahagia kan? Woi, bahagia. Para pencinta gorengan ini kan langsung bahagia sejadi-jadinya. Daripada Anda minum madu penuh dengan curiga, coba lihat, kira-kira yang akan berefek yang mana? Ya madu lah, minum madunya dengan curiga. Minum madu 1-2 sendok, misalkan tiba-tiba gula darahnya naik ke luar biasa. Gitu. Tapi itu bukan jadi alasan ya. Maksudnya, oh berarti boleh makan gorengan. Badan saya itu ya, entah kenapa ya, subhanallah seperti nolak. Ya, saya kadang-kadang cobain gitu kan makan bakwan. Biasa satu bakwan saya makan gitu ya. Atau kadang-kadang 1,5 gitu kan, beratnya minta ampun badan. Jadi tubuh saya sudah memasang pagar-pagar curiga dengan barang-barang kayak begitu. Kalau saya makan bisa bikin masalah ke badan saya, maka saya lebih milih untuk tidak makan. Kalau makan beginian, nih contoh kalau saya makan manggis sekali hadap gitu ya, saya makan bisa 1-2 kilo. Gak banyak sebenarnya, ya. Dan itu nggak bikin saya masalah. Kenapa? Saya bahagianya minta ampun ketemu barang-barang kayak beginian, ya. Kayak ikan ketemu air gitu kan, ketemu kunyit kayak begini. Dan saya di rumah sampai sekarang masih bikin, karena itu buat saya kebahagiaan. Ya, baik. Kita nggak bahas tentang itu tadi, ya, tentang hutang pengasuhan. Ya tentu tidak, ngapain? Bukan wayanya kita bahas itu. Tapi sekarang kejadiannya banyak banget, berlimpah ruah hal-hal seperti itu yang akhirnya berwujud menjadi satu penyakit. Ya. Jadi kalau Anda, saya tadi pagi lihat satu video dikirimkan, enggak di Reels ya, di Instagram. Jadi situ dijelaskan ada salah satu tokoh pengobatan Islam, tokoh pengobatan dalam sejarah Islam ya. Terlepas kita nggak bahas akidahnya, Ibnu Sina ya. Itu disebutkan pernah didatangi orang yang sakit dan dia mengatakan bahwa obat dari sakitmu ini adalah menikah. Jadi memang hal seperti itu di dunia zaman sekarang agak jauh, ya. Bayangkan, ya, beliau ini ya, maksudnya si Nusina ini pernah menyebutkan bahwa dia mendeteksi nadi dari seseorang yang sedang nadinya tuh naik ya, takikardi mungkin bahasa kita. Lalu dia katakan, dia sebutkan satu daerah tertentu tiba-tiba nadinya naik, daerah yang lain tiba-tiba nadinya turun. Terus dia sebutkan satu nama di daerah itu, tiba-tiba nadinya naik. Anda nggak sakit, Anda jatuh cinta, kata dia. Gitu. Ya. Jadi hal-hal yang berhubungan dengan emosional atau perasaan kita ini besar, memang di dunia zaman sekarang ini memang belum banyak dibahas. Tapi sebenarnya dalam Islam sudah sangat amat banyak kitab-kitab para ulama membahas tentang itu. Ya, makanya saya beberapa waktu belakangan ini memang lebih memikirkan itu bagaimana menerjemahkan dalam bahasa yang bisa dicerna oleh masyarakat. Ya, contoh ya, misalkan kita bicara, kalau ada yang pernah lihat postingan saya beberapa waktu di Instagram saya itu, saya bilang saat seseorang itu memendam ya hati yang keras ya, secara emosinya dia, maka pasti akan ada reaksi dari emosi tadi ke organ-organ tubuhnya. Makanya kita pernah lihat atau pernah dengar atau saksikan, mungkin mohon maaf gitu kan, ada orang tiba-tiba lagi marah mati dia, lagi marah tiba-tiba stroke, lagi marah itu kan mengeras dia. Ya, itu sebabnya bahasa yang kita pakai atau saya pakai sekarang itu adalah melenturkan. Yang dilenturkan apa? Dilenturkan hatinya kita. Nah, tubuh kita ini Bapak-Ibu sekalian, jamaah sekalian, memang sudah didesain Allah untuk bisa memperbaiki dirinya sendiri. Catatannya apa? Catatannya kalau dia punya bahan baku yang tepat. Itu dulu.
Ya, bahan baku yang tepat. Ada 2 bahan baku di situ. Bahan baku yang pertama gini. Jadi ketika saya minum air kelapa ini, ya, otak saya kan langsung mikir. Terutama bagi yang sudah belajar dan mengilmui itu. Ini air kelapa begini, kandungannya apa, kalau lebih detail pH-nya berapa, mineralnya apa, segala macam, baru dia minum. Dia minum dengan ilmu. Dia minum dengan keyakinan. Dia minum dengan tenang. Bagus nggak? Bagus. Jadi waktu air kelapa ini dituangkan, lalu saya minum, gitu. Saya minum air kelapa ini sekaligus, ya, ini kan fisiknya. Saya minum dengan segala pemikiran saya tentang air kelapa yang semuanya boleh dibilang baik. Gitu. Bagus nggak? Bagus lagi-lagi. Itulah bentuk kita itu. Coba bayangin sekarang. Ini berarti itu makanan apa? Itulah makanan jiwa. Ya, itu yang pertama. Sekarang Anda bayangkan berapa banyak orang zaman sekarang ketika mereka sudah diberitahu ini nggak sehat, ini nggak sehat, ini nggak sehat, tetap saja dia makan. Ya. Ada bayangkan beban jiwanya kayak apa? Itu maksudnya. Saya kasih Anda misalkan minuman soda penuh dengan gula, lagi pengen gitu ya, ada orang pengen, tapi dia punya itu tuh, dia punya otak, pemikiran, jiwa, hati itu sudah nolak. Dia minum, tetap minum. Jadi dia beban yang dia minum di sini tuh jauh lebih besar daripada jumlah ininya. Paham? Makanya kalau Anda nggak biasa makan pecel, apalagi di kampung yang nguleknya pakai tangan tanpa sarung tangan, lalu Anda makan jorok banget, mendingan nggak usah makan. Ini nggak usah makan. Saya ingat banget zaman kuliah dulu, di samping kampus saya itu ada Mbok siapa gitu ya, di Semarang. Itu kalau ngudek itu kita sudah tahu rasa asinnya dari mana. Semangat sekali beliau ngudek gitu kan, ngambil pakai tangan, habis itu ngambil duit. Jangan dikomentari. Soalnya apa? Kita baik sangka aja sama dia. Kita baik sangka aja sama itu. Nah, ketika kita sudah tahu ilmu tentang perhigienitasan gitu ya, nah sudahlah, selesai itu barang semua. Gitu. Ya, apalagi orang-orang kota udah mulai kayak kita begini ya. Ya. Sudahlah, pasti akan begini begitu dan seterusnya. Berarti ini kembali sini. Naik di atas ini apa? Tadi kan secara rasa, ya, emosional, perasaan, pengalaman dan seterusnya. Di atasnya apa? Di atasnya sebenarnya yang jauh lebih powerful daripada ini adalah apa? Adalah rasa syukurnya dia, rasa yakinnya dia atau yakinnya dia, iman dia kepada Allah bahwa ini yang menciptakan Allah dan Allah menciptakan ini pasti baik sehingga dia tidak ada keraguan apapun di situ. Itu yang orang zaman sekarang hilang, bahkan kurang. Gak percaya? Mari kita buktikan. Oke, ini kunyit. Ngomonglah kunyit ini ke banyak orang yang mereka banyak rasakan atau mereka sampaikan kepada kita adalah tentang manfaat kunyitnya atau efek dari kunyit ini yang bakal terjadi yang secara tidak baiknya. Saya ulangi pertanyaannya. Anda bawa kunyit nih, bawa kunyit kayak begini, lalu bawalah ke orang-orang. Tanyakan survei lah ke 10 orang, lalu tanya ke mereka, nih hilang-hilang dia. Ya. Shit. Malah gak ada suara. Ini aja. Oh ya. Ya baik. Kalau 1 jam megang begini pegel juga ya. Allah. Kira-kira tanggapan mereka tentang ini positif apa banyak negatifnya? Feeling saya kebanyakan negatifnya.
Kebanyakan sih. Pengalaman saya, kalau saya posting tentang begini sampai detik ini, yang dikomentari orang kunyit bikin rahim kering. Loh. Sampai detik ini loh. Padahal ini yang menciptakan siapa? Allah. Ketika saya bawa paracetamol, takut gak dia? Sudah paham kenapa zaman sekarang lebih banyak orang kena penyakit jantung? Lebih banyak curiganya daripada husnuzonnya. Bahkan yang Tuhan ciptakan saja dia takut. Ya, takut untuk dia konsumsi. Ya. Kenapa? Ya tadi, karena terlalu banyak informasi-informasi negatif ya, yang membuat akhirnya mereka tidak percaya lagi atau berkurang kepercayaannya kepada benda-benda yang Allah ciptakan seperti ini. Alpukat, coba lihat alpukat. Tanya lah orang. Saya tanya jujur, Anda bawa alpukat ke orang yang mereka pikirkan apakah ini bikin kolesterol turun apa naik? Nah, itu. Coba. Gara-gara apa? Gara-gara dia beli jus alpukat di pinggir jalan. Kan? Gula lah, kental manis lah, segala macam di situ. Alpukatnya berapa banyak? 2 kerok. Jadi akhirnya ngomong apapun tentang beginian, subhanallah, nggak ada yang benar. Ya, apalagi bawa ke orang-orang yang sudah belajar kesehatan, sebagian yang belum paham nih, mohon maaf. Ya, takutnya minta ampun. Makanya saya bilang, setahu saya tidak pernah kita mendengar ada orang keracunan jahe, kunyit, kencur, temulawak, tidak ada di Indonesia. Nggak ada. Ya, sehingga persepsi seperti inilah yang dulu, yang pertama kali kita, kalau judulnya mau memperbaiki diri kita, kan tadi saya bilang kan tubuh kita ini punya kemampuan self healing. Itu yang pertama. Self healing yang pertama kali yang akan terjadi di dalam diri kita kalau kita mau on-kan, kalau kita mau aktifkan itu apa? Tadi perasaan atau dugaan kita diperbaiki dulu deh. Jadi ketika bicara beginian, yang muncul pertama kali bukan data, bukan apapun, tapi ini barang bagus, produk bagus yang Tuhan ciptakan, tidak ada masalah di dalamnya. Itu dulu. Ya. Soalnya tanpa itu kita mulai, Bapak Ibu sekalian, jamaah sekalian, maka berat kita memulainya, apalagi untuk meminumnya. Sekarang ngomongin madu, berapa banyak orang yang gak minum madu dibandingkan dengan orang yang minum madu? Banyak kan yang gak minum madu, gara-gara apa? Gara-gara mereka takut minum madu bisa bikin gula darahnya naik. Tapi mereka sama sekali tidak mikir efek kalau mereka minum produk minuman yang mengandung gula, efeknya kayak apa, mereka nggak mikir. Gitu. Ya. Jadi masalah kita sekarang, jadi sekarang kalau saya lihat ada orang jantung, diabetes, ada stroke, kanker, bla 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 segala macam, saya sering sampaikan ke hati saya ini, orang-orang yang kena penyakit seperti itu sebenarnya bukan fisiknya yang sakit, ada jiwa mereka yang sedang sakit. Cuman kita yang kita terapi adalah fisiknya. Padahal yang sebenarnya awal mulanya kalau kita mau perbaiki, kita obati, perbaiki dulu jiwanya. Bisa jadi orang kayak begitu gak butuh obat macam-macam, dia cuma butuh kasih sayang, dia butuh cuma penghargaan, dia butuh dihargai, dipeduliin, dan lain-lain sebagainya yang membuat hatinya itu tenang. Gitu. Barulah tubuhnya itu akan bereaksi lebih kuat ketika dia makan kayak beginian. Ya. Nah, itu yang pertama. Jadi makanan jiwa, ya. Jadi makanan jiwa. Jadi setiap hari ibu-ibu saja atau jamaah sekalian yang datang dari rumah ke sini tadi, sekarang kalau kita nge-trace balik dari bangun tidur sampai sekarang, kira-kira sudah berapa banyak makanan jiwa yang tidak baik yang kita makan? Banyak loh. Belum lagi tontonan ya. Tiba-tiba nonton ada perang atau apa atau yang enggak, membuat emosi kita tuh teraduk-aduk ya, dan seterusnya. Atau mungkin kita mendengar sesuatu atau merasakan sesuatu yang akhirnya membuat banyak sekali yang kita makan terserap secara jiwa kita itu, yang akhirnya membuat kita tidak tenang ya. Obatnya apa?
Ya, disikirin. Bener, disikirin. Ya. Alhamdulillah. Apa? Insyaallah. Wih, tinggi banget. Mandain. Oke. Ya baik. Ya ubahnya sedikit. Ya. Tapi memang di zaman sekarang ini zikirnya kita sebenarnya istighfar ya. Istighfar yang kita tuh masih butuh istighfar lagi. Istighfar yang kita masih butuh diistighfarin lagi. Karena nggak berbekas. Nggak berbekas, nggak berasa gitu loh. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Ya. Jadi ya gitulah keadaan manusia modern kayak kita begini. Sehingga gak dapet rasanya gitu loh. Ya. Makan, sekarang makan. Makan pun hampir-hampir gak ada rasa. Kenapa? Makan pegang handphone, apa gunanya makan? Gitu loh. Apa-apa. Yang tidur jadi bangun kan. Udah saya pegang aja. Ya baik, berarti itu yang pertama. Jadi kalau dia mau self healing, maka yang pertama kali perbanyaklah makanan-makanan jiwa dalam bentuk hal-hal yang baik yang kita rasakan yang membuat kita tuh merasa bahagia. Itu dulu. Jadi caranya bahagia gimana? Pertanyaan berikutnya, cara bahagia gimana? Nggak tahu kan? Terus selama ini nyari bahagia di mana? Ngumpul sama anak itu bahagia? Bahagia. Ngumpul sama suami, ngumpul sama teman, pergi rihlah, bahagia nggak? Waktu perginya dan di sana balik, bahagia lagi. Balik lagi. Kenapa? Gini, saya gambarkan begini ya. Para ulama itu sebenarnya kalau bicara tentang kebahagiaan atau bahasa Arab itu as-sa'adah, itu sebenarnya mereka sudah tahu caranya gimana. Karena kebahagiaan hatinya kita itu tidak akan kita bisa dapatkan kecuali itu ditautkan dan dihubungkan dengan pencipta hati itu sendiri. Baru bisa. Sekarang begini, apa yang membuat ibu-ibu sekarang bahagia? Sekarang lah misalkan dibeliin mobil sama suami misalkan, bahagia nggak? Bahagia? Ya anggaplah yang nanti dikira matre, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Matre sama suami nggak apa-apa, asal bisa aja dia mengakomodir itu. Sebulan begitu. Atau mungkin yang belum haji gitu, atau sudah haji sekalipun tahun ini diberangkatkan haji sama suami. Tiba-tiba ada malaikat lewat gitu kan. Kan lagi banyak malaikatnya judulnya. Ngaminin gitu kan, amin kata malaikat. Ya, kalau itu sih jelas bikin bahagia. Tapi saya akan bicara kebahagiaan itu, bahwa sebenarnya kebahagiaan itu tidak akan bisa kita rasakan dengan kokoh ya, dengan stabil kalau seandainya dia tidak dihubungkan dengan Allah atau tidak dihubungkan dengan syariat. Itu aja. Pernah saya beri contoh begini. Kan di Indonesia ini kan ada dua haji. Haji sabar sama haji syukur. Istilah saya aja biar gampang. Haji sabar ya ngantri 20 tahun, 15 tahun gitu. Maktabnya 2 kilo. Nah, itu haji sabar. Pahala insya Allah sama, lebih besar mungkin haji sabar. Ya. Yang kedua haji syukur. Haji syukur tuh ya berangkat tahun ini, daftar tahun ini langsung berangkat. Segala macam ada di maktabnya itu. Dari mie instan ada semua. Pokoknya nggak sehat tuh banyak banget lah di haji syukur.
Kita nggak bahas haji syukur, kita bahas haji sabar aja. Haji sabar, mulai maktabnya begitu jauh, ngantrinya toilet, perjuangan luar biasa, dan seterusnya. Susah nggak itu? Susah. Tapi coba ibu-ibu, bapak sekalian, tanyain kepada yang sudah ikut haji sabar itu, mau lagi haji nggak? Mau. Nggak apa-apa kayak begitu. Nggak apa-apa. Kenapa? Kalau bicara tentang kebahagiaan yang dihubungkan sama Allah, gak ada urusan dengan kesusahan yang kita rasakan, gak ada urusan. Itu, ya. Makanya seringkali yang kita dapatkan atau mungkin kita sebut dengan kebahagiaan itu sebenarnya bukan sebenarnya kebahagiaan beneran, ya, tapi masih masuk ke kesenangan aja. Ya, seneng gitu loh, tapi nggak bahagia. Karena kalau bahagia beneran itu pasti ada hubungannya dengan Allah, titik. Dan tidak ada urusan dengan nyaman atau tidak nyamannya kondisi kita saat itu. Makanya tadi bahasa saya pertama, kalau kita mau benerin diri kita mulai sekarang, ya, stok bahagianya dibanyakin. Ya, sebelum kita bicara yang ini, stok bahagia dibanyakin. Berarti kalau stok bahagianya, deposit bahagianya mau dibanyakin, caranya gimana? Cara gimana? Tingkatkan kualitasnya atau tingkatkan kualitasnya. Tingkatkan kuantitasnya atau tingkatkan kualitasnya. Dalam urusan apa? Ibadah. Baru bahagia kita. Contoh begini. Nanti jam 12-an lebih kurang lah ya. Kita akan sholat zuhur. Ya kan? Orang yang tidak mampu merasakan kebahagiaan dari sholat, maka dia akan mengatakan, ya zuhur lagi, udah zuhur deh. Ini adalah hasil ini, ya. Makanya kalau orang sudah tahu kayak begini, dia akan mengatakan, subhanallah, ini nanti siang ketemu Allah lagi, zuhur, aku bisa ngobrol sama Allah, aku bisa zikir Allah, aku bisa ngadu semua urusanku di Allah, dan Allah saat itu lagi deket-deket banget, lagi sujud, lagi doa di tahiyat, begitu loh. Ucapan orang yang bahagia dengan pertemuan dengan Allah ya begitu. Coba kita mulai ngelatih gitu aja, sholat aja, subhanallah, bahagianya. Sehingga urusan kita apapun masalahnya, maka yang akan kita kejar, kita tuju, kita lakukan pertama kali adalah sholat. Begitulah yang Nabi kita SAW lakukan. Nabi kalau ada masalah ngapain? Nabi wudhu dan sholat 2 rakaat. Itu Nabi kerjakan. Kebahagiaan Nabi itu diberikan Allah salah satunya melalui sholat. Gitu. Nanti semakin banyak tuh kita sholat bahagia, tilawah bahagia, ini bahagia, semua bahagia. Saya bilang tadi kuantitasnya, kualitasnya itu kita naikin. Jadi sholatnya diperbaiki kualitasnya, zikirnya diperbaiki kualitasnya, atau ditingkatkan kuantitasnya juga misalkan, maka lama-lama stok bahagia kita dalam hati kita akan berlimpah ruah. Kalau sudah bahagia pasti sabarnya naik, syukurnya naik, ikhlasnya naik, ridhonya naik, semuanya naik, sehingga semua tubuh ini bekerja dalam keadaan yang tenang dan normal. Saya kemarin baca buku judulnya Placebo, ya, yang menulis kayaknya orang Amerika, seorang dokter. Dia bilang salah satu yang membuat tubuh itu bisa sehat adalah sikap, dia bilang. Sikap seseorang terhadap dirinya, terhadap kehidupannya, positif atau tidak, itu akan membuat jantung, semua organ itu, kata dia, itu ada penelitiannya di Harvard, enggak saya? Disebutkan situ, itu ternyata itu bisa berefek untuk menjadikan atau membuat tubuh itu menjadi makin sehat gara-gara sikap. Harusnya kita sebagai muslim, sebagai mukmin itu punya sikap yang sangat-sangat jelas dan sangat tegas dalam urusan yang berhubungan dengan apalagi dunia. Gitu. Kenapa? Kan ini main-main doang. Main-main doang. Nggak ada apa-apanya. Ya, nggak ada apa-apanya, nggak ada seru-serunya. Nggak ada. Jadi kalau orang sampai meletakkan
Bukan meletakkan. Yang meletakkan, menaruh harapan besar dia untuk mendapatkan kebahagiaan di dunia sepenuhnya mustahil. Tidak mungkin, pasti ada ujian di situ. Hah? Wih, ganjalnya keren. Madu. Iya. Gitu ya. Maka tiap hari hatinya harus berlimpah bahagia. Dari mulai kapan? Dari mulai bangun tidur, bahkan tengah malam itu sampai dia mau tidur lagi dia bahagia. Susah nggak? Susah. Ya. Tapi kalau kita sudah tahu caranya dan kita sudah mulai ya menerapkan konsep-konsep kebahagiaan itu dalam hidup kita, diasah hatinya, maka nggak ada yang perlu kita khawatirkan. Ya. Dan semua indikator-indikator dalam tubuh kita itu, Bapak Ibu sekalian, pasti akan, kalau dia naik, dia pasti akan normal. Ya. Anda mau belajar atau kita mau belajar dari konsep kesehatan atau kedokteran manapun, ya terutama kedokteran yang di luar kedokteran barat saat ini gitu ya. Mereka selalu akan mengatakan bahwa 80% atau 70% kesehatan itu ditentukan oleh faktor internal. Bahasa kita dalam syariat itu hati. Sehatnya fisik kita itu bergantung dari seberapa sehatnya hatinya kita. Itu dulu. Ya, dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri orang-orang yang subhanallah ketika mereka sudah mulai ikhlas, sudah mulai ridho, ya sudah mulai banyak syukurnya, sudah mulai banyak tawakalnya, ya. Penyakitnya hilang. Ya, obatnya apa? Simple banget, sering simple banget. Bahkan kadang-kadang obat dari penyakitnya itu ya cuman hal-hal yang sifatnya ya mungkin ketemu keluarga gitu ya. Gitu doang. Ya. Artinya lagi-lagi saya katakan kalau seandainya kita sudah mulai menerapkan itu, maka Ibnu Taimiyah itu pernah mengatakan begini. Waktu beliau rahimahullah di penjara, beliau mengatakan begini. Apa gunanya mereka memenjarakanku karena sesungguhnya surga itu sudah ada dalam hatiku. Kata dia. Cakep banget. Ngapain penjarain? Kalau kalian penjarakan aku, ini waktunya aku berkhalwat dengan Allah. Kalau kalian asingkan aku, itu waktunya aku menjelajah negerinya Allah. Selesai. Jadi semua yang dia lihat itu dipandang dengan sudut pandang iman. Toh mati juga, gitu. Kalaulah babnya tentang dunia ini, toh kita akan mati juga. Ya, tapi bagaimana cara kita untuk menjadikan sisa-sisa hidup kita ini jadi sisa hidup yang penuh dengan kebaikan? Maka mulailah pertama kali dengan yang berhubungan tadi dengan hati tadi. Ya Allah, tenangkan hatiku, bahagiakan hatiku, tambahkan rasa syukurku, tambahkan ridhoku, tambahkan ikhlasku, tambahkan sabarku. Itu semua makanan. Ya. Jadi lagi-lagi ya, kalau itu belum beres, maka terusannya kalau kita bicara makanan jasadnya akan berat sekali ngangkatnya. Kalaupun sembuh lama banget, percayalah. Ya, lama banget. Jadi tiap hari itu apa yang harus kita lakukan? Ya banyak. Salah satunya ya di dalam zikir pagi kita, zikir petang kita, tilawah kita, ya. Apalagi pagi-pagi udah kelar semua. Ya, kelarnya apa? Sholat sudah selesai, sholat subuh sudah selesai pastinya ya. Kemudian dia pagi-pagi sudah baca Quran, atau 1 juz kayak, setengah juz kayak, zikir sudah, sedekah sudah, clear semua urusan sama Allah, bahagialah di sepanjang hari. Insya Allah kayak begitu. Ya, jadi mulai sekarang salah satu cara kita untuk membuat diri kita tuh excited tiap hari itu adalah selesaikan urusan kita sama Allah di pagi hari itu terlebih dahulu, selesaikan. Ya, ibu-ibu yang mungkin harus ngurus anak pagi-pagi atau ngurus suami gitu kan, ya bangun lebih awal aja. Ya, Quran selesai 1 juz, ya, zikir pagi udah selesai gitu kan. Susah nggak 1 juz? Susah apa? Susah banget. Gua apa? Kalau beneran baca duduk, asal jangan ada syaitan bernama handphone, aman. Paling 40 menit kelar 1 juz. Percayalah, bacaan sederhana, bacaan ringan, kalau mau cepat setengah jam, kelar. Asal jangan ada itu, si handphone itu, ya. Nah, itu yang pertama. Jadi kita mulai ya membuat semacam emergency exit
buat hati kita itu ketika dia mengalami hal-hal yang tidak nyaman. Ya. Dengan cara apa? Dengan cara ya tadi ibadahnya, amal solehnya diperbanyak, baik kuantitasnya ataupun kualitasnya. Saya punya teman, ya, dia cerita, nggak tahu, mungkin Anda dengar ceritanya lucu gitu ya, tapi masya Allah ini orang, dia cerita ke saya, di rumah dia ada khadimatnya dia yang bantuin di rumah ART-nya gitu kan. Kerjaan dia tiap hari salah satunya apa? Masakin buat khadimatnya. Dia masakin buat ART-nya. Oh, kata kita kan, kita bayar dia kan bukan buat kita masakin dia, gitu kan bahasa kita kan. Tapi ini orang tahu bahwa ibu bapak si khadimat ini sakit. Dia ambil peluang pahala di situ. Dia masakin itu tiap hari disuruh bawa pulang masakan itu loh, subhanallah. Waduh, kalau saya kadang-kadang ngobrol balas cerita-cerita beberapa waktu gitu kan, beliau itu ya masya Allah. Jadi akhirnya hatinya itu seperti terasah dengan hal-hal seperti itu. Ya, jadi di balik sesuatu yang kita pikir di situ ada hal yang biasa-biasa saja, tapi ternyata tadi kualitas itu loh. Dimasak cuma hal-hal sederhana saja, tapi ketika ada sesuatu yang bisa berefek lebih dari yang dia kerjakan itu berupa pahala, maka di situ nanti kita akan merasakan kebahagiaan baru buat kita. Ya. Jadi mungkin bahasa itu find your new happiness every day. Temukan kebahagiaan baru setiap hari. Caranya gimana? Macam-macam. Ya. Macam-macam. Kalau saya punya nggak punya, saya banyak banget. Saya punya banyak sekali emergency exit karena saya juga manusia. Ya, sama lah kita kan manusia. Harus punya banyak emergency exit. Set. Jadi kalau lagi nggak enak, set, lagi enak, set. Jadi balik lagi deh, normal lagi, tenang lagi. Sampai nanti akhirnya apa? Tadi saya lagi pengen ngerasain tuh surga di hati itu kayak apa sih gitu. Ya, tenang aja kita, nggak ada yang perlu kita khawatirkan. Toh mau ngawatirin apa juga, gitu ya. Nah itu yang pertama. Ya, udah jam 10. Baru pembukaan. Jadi contoh. Ini saya kasih contoh aja. Kita tahu mungkin hati kita itu keras. Ya, hati kita itu keras. Apalagi sudah senang banget menggunakan kata pokoknya. Pokoknya pendapatku paling top, enggak bisa diganggu gitu misalnya kayak begitu. Tidak bisa terima pandangan atau pendapat orang lain, kaku, keras gitu kan. Kita yang paling tahu tentang diri kita. Ya. Maka salah satu yang berarti kan diagnosa penyakitnya apa? Hati yang keras, gitu kan. Terus Nabi kita sallallahu alaihi wasallam memberikan petunjuk apa tentang itu? Ada kok. Kata Nabi begini. Jika ada seseorang yang mengadukan kepada Rasulullah SAW, beliau mengatakan begini, katanya begini, ya Rasulullah hatiku keras. Kata Nabi apa? Pergilah ke kuburan, kata Nabi. Pergilah ke kuburan. Berarti ke kuburan itu obat untuk hati yang keras. Takziah orang yang meninggal mungkin, atau mampir ke kuburan, duduk situ, nongkrong situ. Ya. Yang pertama. Ada lagi Nabi menyatakan apa? Usaplah kepala anak yatim. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga apa kata Nabi? Berilah makan orang miskin. Itu kan obat. Ya. Jadi tiap hari ya, karena penyakit hati ini banyaknya minta ampun ya. Tiap hari kita harus mendiagnosa diri kita ini lagi sakitnya apa saat ini gitu ya. Langsung cari solusinya. Supaya apa? Dia nggak bertahan lama. Karena hati itu, kata Nabi ya, sepersekian detik itu bisa berubah. Ya. Pengennya kan hati yang tenang, zikirnya susah. Ya, coba aja, ibu-ibu nanti kapan-kapan saya mau kasih hadiah hari ini. Tapi saya yakin, udah yakin duluan. Saya yakin belum pernah ada yang mengerjakannya.
Oh, ini husnuzon. Supaya nggak ngasih hadiah. Enggak lah. Karena saya pun belum pernah, ya. Siapa di sini yang pernah sekali duduk beristighfar 5.000? 5.000 sekali duduk. Bukan seharian ya. Bukan Anda nyetir, kemudian makan atau pergi ketemu, no. Sekali duduk. Belum kan? Nah, belum. Turunin lagi, siapa yang pernah duduk istighfar gitu kan 4.000 kali? Lo ada juga kan? Kenapa? Karena kita belum menikmati zikir itu sebagaimana kita menikmati ini. Jadi makanan jiwa kita itu sebenarnya sesungguhnya adalah zikir. Tapi kita belum bisa menikmati zikir itu sebagaimana kita menikmati nanas ini, air kelapa ini belum. Itu maksudnya. Ya, sehingga bisa jadi bacaan 100 kalinya kita istighfar itu masih perlu di-up lagi kuantitasnya. Baru dia ngefek, begitu maksudnya. Ya. Itu pun masih butuh kita duduk tenang. Ya, nggak ada gangguan apapun. Baru dia masuk seperti makanan yang kita makan pelan-pelan itu loh. Nanti baru masuk. Nah, jadi cobain nanti. Ya, ibu-ibu ya, mas kalian cobain nanti duduk di mihrabnya Anda, dimanapun lah itu. Jangan ada orang, jangan ada handphone, Anda duduk zikir. Terus baca istighfar, astagfirullah. Nanti coba hitung, di hitungan keberapa istighfar itu Anda pakai counter gitu ya, yang air mata Anda netes. Anda coba hitung. Ya, saya pernah ngerjain, pernah. Tapi bukan istighfar. Waktu itu nyobain itu. Saya pikirin daun pisang. Ternyata daun pisang Cina. Iya mirip banget. Tapi kok nggak ada, udah kira mikir gitu kan, kenapa daun pisang kayak begini? Iya kan mirip kan? Belakangnya plastik. Gak apa-apa. Asal jangan dipakai buat bungkus yang panas-panas. Waktu Idul Adha 2 tahun 3 tahun yang lalu lah kurang lebih, kan hari tasyrik gitu kan, kita kan disunahkan baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu kan. Terus saya sering cerita ini, saya ngetes gitu kan, seberapa sih hati saya itu terpaut sama Tuhan, sama Allah, untuk merasakan kebesaran Allah, sehingga dengan kalimat Allahu Akbar, kalimat takbir itu hati saya bergetar dan mata saya meneteskan air mata atau mengalirkan air mata. Baca Allahu Akbar, Allah, sambil saya putar-putar di musola. Dalam musola itu kayak orang lagi tawaf gitu ya. Anda tahu sampai hitungan keberapa baru keluar air mata? 800 baru keluar air mata. Itu pun sendirian loh. Tiba-tiba dia buka pintu, naik lagi air mata, masuk dia. Ya emang paling enak tuh berkhalwat sama Allah tuh paling enak gitu kan. Gitu ya. Nah itu caranya ya, kualitasnya, kuantitas makanan jiwanya. Bahagianya ya, ikhlasnya gitu kan. Termasuk juga nanti anak-anak gitu kan. Misalkan ada anak-anak, ada ya orang tua lah yang punya anak agak sedikit berantakan, bandel begini-begini segala macam, pandangin itu jangan dengan iman gitu loh. Ya ini anak-anak ini cetakannya gue juga. Dia aku gitu. Artinya apa? Kalau sudah memandangin kayak begitu, maka kita akan bisa mencerna sesuatu itu dengan iman, bukan dengan logika dan ilmu kita saja. Ya. Kalau kata seorang ulama besar misalkan bicara tentang anak lah misalkan, rusaknya anak itu sebenarnya bukan karena ibu tapi bapak. Itu kata Ibnu Qayyim, karena bapak. Kalau bapaknya benar, anaknya benar. Gitu. Pusing kan, lalu mikir kan, kalau misalkan nih suami gue kan begini gitu kan, udah diistighfarin aja. Isi saya kan begini istighfarin aja udah. Nanti Allah yang akan sempurnakan gitu. Yang penting kitanya punya tugas atau PR besar meningkatkan kesolehan atau kesolehahannya kita. Itu.
Itu yang pertama, ya. Berarti kan makanan jiwa, makanan jahat tiap hari, ya. Kalau saya tuh paling sering ya, maksudnya memberikan makanan buat itu, buat jiwa saya paling sering. Hampir tiap hari saya kerjakan. Apa bentuknya macam-macam, ya. Bahkan contoh ya. Ini tuh mungkin bentuk mengajarkan juga ke anak. Jadi suatu hari di samping rumah saya itu ada ibu-ibu, dia keluar dari pagar kontrakannya itu, tapi dia duduk di dekat selokan itu. Saya pikir kenapa ibu ini duduk gitu kan. Terus ternyata dia nggak bisa melihat, buta. Jadi dia pakai tongkatnya itu nyari mana lubang selokan supaya dia nggak jatuh gitu kan. Saya lihat begitu, pas lagi mau ngantar anak pagi-pagi gitu, saya berhenti gitu kan. Terus saya angkat beliau, udah cukup tua gitu kan. Saya angkat, ibu berdiri aja, nanti saya pandu sampai ke warung. Dia ternyata mau ke warung, mau ngapain? Beli kopi. Ya, kebahagiaannya adalah kopi. Dia minum kopi ibu itu. Ya, saya tuntun dia sampai ke situ gitu kan. Sampai orang warung ini mau beli kopi gitu kan. Oh, sudah beli bela-bela segalanya selesai. Anak saya masih di motor, mereka melihat itu ke saya. Itu makanan jiwa. Atau juga suatu hari saya pernah sholat di mana gitu, di Jogja nggak salah. Pas keluar sholat itu ada bapak-bapak udah tua, dia pakai tongkat gitu kan. Terus dia mau ambil sendalnya susah, mau nunduk, dia geser-geser pakai tongkatnya itu supaya sendal itu masuk ke kakinya gitu kan. Akhirnya saya jongkok, saya masukkan sendal itu ke kaki beliau. Udah saya masukin, Masya Allah, gitu-gitulah. Ada anak saya di situ, itu makanan buat saya. Paham ya? Ya. Jadi kalau ditanya caranya saya gimana, banyak. Ya. Dan yang paling saya suka tuh membuat orang menangis biasanya. Membuat orang nangis. Dan itu tuh nular ke saya. Contoh gitu kan, saya lihat ada bapak-bapak jualan, udah tua, udah sepuh gitu ya. Udah berapapun duit di kantong saya itu biasa saya kasih sama dia, saya beli sedikit, nih bapak pulang lah bapak itu. Menangis lah dia kan. Itu makanan buat saya. Hampir tiap hari. Macam-macam rupa-rupanya gitu loh. Kenapa? Ya karena saya tahu ya, saya juga punya penyakit hati yang berlimpah ruah gitu kan. Kita semua juga sama. Maka nanti di surga itu, supaya surga itu kita merasakan kenikmatan yang sempurna, hati kita yang berantakan di dunia ini kan diganti sama Allah. Hati kita yang berantakan di dunia ini, yang banyak penyakit ini, penyakit itu, sama Allah nanti di surga akan diganti dengan hatinya seperti Nabi